Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya saat ini berada di Taman Wisata Baturaden Purwokerto. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan. Ya baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan ketika kita berpiknik, baik itu bersama keluarga ataupun bersama teman-teman kerja, kelompok atau organisasi tertentu dan sebagainya. Maka ada hal-hal yang perlu sekali untuk kita perhatikan, untuk kita catat di dalam pikiran kita masing-masing agar menjaga keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, teman-teman kita dari hal-hal yang membahayakan. Apakah itu membahayakan jiwa, tubuh ya. Dan yang paling perlu kita perhatikan, jangan sampai ada anggota piknik di antara teman-teman yang piknik berangkat dalam kondisi komplit, pulang dalam kondisi tidak komplit karena ada salah satu yang tertinggal atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Baik teman-teman sekalian, yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika seseorang keluarga berpiknik atau suatu kelompok berpiknik, maka buatlah aturan tata tertib yang baik, yang rapi, dan masukkan hal-hal yang sangat penting, yaitu yang berkaitan dengan keamanan atau keselamatan anggota piknik tersebut. Karena ini bukan hal yang main-main, tetapi hal yang harus diperhatikan. Ya, di antaranya yang perlu kita sampaikan adalah tidak pergi sendirian di saat di area piknik atau area wisata, tapi hendaknya pergi bersama kelompok atau izin ketika mau kemana bersama teman. Suruh cari teman untuk menemani ketika mau ke toilet, ketika mau mungkin cuci kaki di suatu tempat ya. Jangan sampai sendirian, apalagi jauh dari pantauan ya. Ini sangat berbahaya. Ketika terjadi sesuatu bisa kehilangan kontak ya, dan itu menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Tidak jarang di antara anggota atau piknik yang ketika dia berangkat atau pergi bersama kelompoknya, salah satu pergi begitu saja ya, tanpa pamit dengan teman-teman, tiba-tiba hilang jejaknya ya. Seperti misalnya ketika piknik di daerah pegunungan, dia mungkin mau ke toilet atau pergi tempat untuk buang air kecil, tapi tidak bersama teman atau tidak ada yang diberitahu, tahu-tahu temannya sudah mencari, ternyata dia mendapatkan kabut yang tebal ya, sehingga tidak melihat kanan dan kiri, akhirnya dia tersesat. Ketika pergi atau misalnya satu bis, maka ketika di sana mungkin kan tidak mungkin satu bis bareng-bareng, tidak mungkin, maka akan pergi ke tempat A, B, C, maka berkelompoklah. Minimal 3 orang ya, 4 orang, 5 orang lebih baik ya. Kelompok yang pergi atau ke suatu area tersebut harus aktif HP harus selalu aktif, minimal 1 atau 2 orang itu diaktifkan atau selalu aktif. Jangan sampai semua HP-nya ngedrop semuanya. Nah ini nanti kalau ada sesuatu kehilangan kontak, sulit untuk mencari atau menghubungi teman-teman yang lain. Kemudian yang ketiga adalah, di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah kita hendaknya mematuhi tata tertib di tempat piknik ya. Banyak hal-hal yang di situ dilarang untuk kita lakukan karena apa? Membahayakan. Di antaranya adalah dilarang bersandar di pagar atau di pembatas yang di situ ada tebing atau jembatan atau bawahnya mungkin jurang yang dalam ya. Saya yakin para petugas mereka sudah membuat sekuat mungkin. Tetapi dalam rangka kehati-hatian atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, barangkali sesuatu hal terjadi. Ya, mungkin jembatannya rapuh atau ada pergeseran tanah ya, sehingga tebing yang sudah dikasih pembatas rapuh, dan ketika bersandar di situ ambrol, maka sangat berbahaya, bisa jatuh ke jurang tersebut, dan bahayanya tentu bukan hal yang main-main. Kemudian yang selanjutnya adalah dilarang masuk area terlarang. Misalnya ketika di kebun binatang ada pembatasnya. Walaupun pembatas tersebut terkadang bisa dimasuki anak kecil ya, blodos ke bawah ya. Tetapi jangan sekali-kali kita melakukan itu. Apalagi anak-anak, ketika bersama anak-anak, awasi anak-anak selalu. Sering terjadi
ya, anak kecil lari begitu saja masuk ke area yang terlarang, sehingga tahu-tahu jatuh ke jurang, ke kandang singa, ke kandang harimau, bahkan ke kandang beruang, ya. Bisa kita saksikan itu adalah hal-hal yang nyata terjadi, sering terjadi, hal yang membahayakan tersebut. Oleh karena itu, awasi selalu anak-anak, jaga agar tidak masuk area terlarang. Kemudian yang selanjutnya, ketika berada di daerah air terjun, di situ seringkali ada larangan jangan mandi atau bermain loncat di air terjun tersebut. Karena apa? Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan kadang terjadi. Di situ di bawah banyak batu-batu barangkali, sehingga ketika jatuh ke situ langsung kena batu, bisa fatal. Atau masuk ke dalam air yang di situ mungkin ada dalam, tapi di bawahnya ada batu yang banyak, sehingga pernah kejadian ada orang yang berenang di area air terjun, masuk ke dalamnya, tidak keluar lagi. Ternyata beberapa jam baru ketemu, apa yang terjadi? Kakinya terjepit batu, ya, sehingga ketika diangkat ya sudah tidak ada nyawanya lagi. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat tidak dikehendaki oleh teman-teman semuanya tentu saja. Dan teman-teman sekalian, di antara tempat piknik juga di situ kadang mengambil view atau pemandangan yang di dalamnya ada sungai atau kali, ya, yang besar, yang banyak batu-batuan, yang di situ mungkin sangat asik untuk bermain, airnya jernih, batunya banyak, ya. Tetapi hati-hatilah, terkadang khususnya di musim penghujan, ya, seringkali banjir datang secara tiba-tiba, dan tidak jarang hal seperti ini memakan korban yang cukup banyak. Karena apa? Banjir yang datang tidak sempat membuat dia berlari, ya, tiba-tiba datang besar. Jadi namanya banjir itu bukan datang kecil kemudian lalu besar, ya, tapi datangnya sangat cepat, dari kecil kadang langsung besar, ya. Nah, ini kadang tidak sempat menyelamatkan diri, ya. Oleh karena itu berhati-hatilah khususnya di musim penghujan, ketika berpiknik atau berada di area sungai harus berhati-hati. Kemudian yang selanjutnya, ketika berenang misalnya, ada tempat piknik yang di situ ada area berenang, maka hendaknya berhati-hati jangan sampai berenang sendirian atau berenang tanpa ada pengawasan teman-teman yang lain, khususnya anak-anak, ya. Di situ berenang dibiarkan, anak tidak diawasi, ya, ini berbahaya, tenggelam dan sebagainya, ya. Tetap harus diawasi walaupun di situ banyak orang, karena mereka juga sibuk dengan masing-masing. Maka hendaknya seseorang memperhatikan anggota keluarganya atau temannya yang barangkali dia sedang berenang. Itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu saja masih banyak hal-hal lain yang belum tersampaikan, tetapi setidaknya beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi bisa memberikan kepada kita peringatan yang bermanfaat, baik untuk diri saya pribadi maupun teman-teman sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya dari Purwokerto menyampaikan, semoga bermanfaat. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim.